saya Farah Fadilatul Zahra dengan NIM 254 dari IAIN Salatiga, jurusan Psikologi Islam, Fakultas Dakwah. Nah, untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan, di video ini saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip perkembangan dari manusia. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip perkembangan, apa sih perkembangan itu? Nah, saya mengambil dari buku Psikologi Perkembangan yang ditulis oleh Dr. Randa Desmita, MSI. Di sini disebutkan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmani dan rohaninya yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan itu adalah perubahan individu yang baik secara terstruktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar. Nah, terus perkembangan itu terjadi tidak terbatas, jadi terus menerus tetapi secara pasti dari mulai nol, maksudnya dari lahir sampai ke kematian atau meninggal dunia. Terus dalam perkembangan ini melalui satu tahap yang sederhana ke tahap berikutnya yang semakin tinggi dan maju walaupun sulit untuk diukur dengan alat ukur. Prinsip-prinsip perkembangan yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan. Mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang sangat mencolok. Yang pertama, perubahan ukuran. Misalkan berubah tinggi, terus badan semakin gemuk, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan proporsi. Yang ketiga, hilangnya ciri lama. Yang keempat, mendapat ciri baru. Lalu, prinsip yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan di masa kecil akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bawaan mereka. Dilihat dari yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Selanjutnya, dasar awal itu sulit berubah walau selalu salah. Yang terakhir itu, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Lalu prinsip yang ketiga, perkembangan itu merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Misal, proses merangkak, duduk, kemudian berjalan. Lalu, belajar. Belajar itu adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Hubungan antara keduanya yaitu dari proses kematangan dan belajar
itu adalah bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seorang anak. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keempat. Prinsip perkembangan dapat diramalkan. Perkembangan mungkin mengikuti proses atau tahap. Kemampuan jari jemari seorang anak didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Jadi misalkan anak-anak itu memegang botol atau memegang ballpoint dan lain sebagainya. Prinsip yang kelima yaitu proses perkembangan itu mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan perkembangan oleh seorang anak tetapi memiliki pola perkembangan yang sama. Yang membedakan bisa mengetahui anak tersebut cerdas, rata-rata, ataupun bodoh adalah kecepatan dalam perkembangan. Nah, kalau dalam perkembangannya itu sangat cepat, maka bisa diramalkan bahwa anak itu cerdas. Dan ketika anak itu perkembangannya secara normal, itu mengikuti pola, itu adalah anak yang mempunyai kecerdasan yang rata-rata. Sedangkan kalau anak yang bodoh itu biasanya perkembangannya sangat lambat. Kemudian yang keenam prinsipnya adalah terdapat perbedaan individu dalam perkembangan faktor biologis lingkungan yang berbeda. Misal, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelek atau tidak. Jadi, perkembangannya itu memiliki dari faktor biologis. Kalau biologis itu seperti kemampuan bawaan dari anak tersebut. Kalau lingkungan itu bagaimana orang tua untuk mendorong anak melakukan kegiatan yang intelek. Yang selanjutnya, yang terakhir nih, itu prinsip perkembangan. Yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahasa yang profesional. Tidak selalu perkembangan akan berjalan mulus. Terdapat bahaya-bahaya atau gangguan penyesuaian yang buruk, sehingga menjadikan perkembangan anak tidak menarik tapi datar. Artinya tidak ada peningkatan dalam perkembangan. Jadi nih, perkembangan anak itu tidak selalu mulus, tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi bisa saja terdapat gangguan-gangguan yang membuat perkembangan itu tidak meningkat. Misalnya, tadi sudah dijelaskan kan prinsip-prinsip perkembangan itu seperti apa. Nah, perkembangan individu itu secara garis besar, yang pertama itu perkembangan itu merupakan proses yang tidak pernah berhenti, jadi selalu berkelanjutan dari sampai kita mati gitu ya. Yang kedua itu semua aspek perkembangan itu saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berkelainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan itu mempunyai ciri khas. Terus selanjutnya yang kelima, setiap individu normal itu akan mengalami tahapan perkembangan gitu. Lalu yang keenam, perkembangan itu mengikuti pola atau aturan atau arah tertentu melalui tahap-tahap gitu. Yang terakhir itu bagaimana pola atau arah perkembangan individu tersebut. Baik teman-teman, sekian dari saya.
Saya mohon maaf apabila banyak salah kata yang terucap dan tidak berkenan di hati kalian, teman-teman semua. Dan terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa di like ya, share, subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.